Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghashaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga, tak lupa ketua takmir masjid dan pengurus yang kami muliakan dan kami banggakan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Moga-moga usia kita oleh Allah diberikan usia yang panjang dalam keberkahan, dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik. Ya Allah, panjangkan usiaku, panjang usia dalam ketaatan, dan matikanlah kami dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang paling berat itu sholat subuh ini. Gimana pembahasan Pak? Subuh itu memang paling berat. Sampai ada masjid itu di kotaknya itu setiap kehadiran itu ada nama, alamat, sehingga nanti 1 bulan kalau datangnya itu banyak yang dimasukkan ke dalam kotak itu hadiahnya umroh, televisi, dan bermacam-macam elektronik, luar biasa. Di mana? Di Masjid Pertamina. Sampai masjid-masjid yang samping itu habis jamaahnya, larinya ke Masjid Pertamina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita itu tidak memikirkan masalah duniawi saja. Nggih napa mboten? Tetapi bagaimana nanti kita ini di akhirat, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang hadir ini orang-orang pilihan. Apalagi jenengan jam 2 sudah bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sisihkan sebagian malammu munajat kepada Allah agar derajatmu, derajat keluargamu diangkat oleh Allah menjadi derajat tinggi, maqaman mahmuda. Makanya subuh itu berat. Setelah subuh itu yang berat apa Pak? Mantun subuh, jamaah subuh, yang paling berat kedua sholat napa? Isya.
Biasanya isya itu mengulur-ulur waktu. Bener napa mboten? Halah sik jam 8:30. Halah sik jam 12 kebablasan. Makanya bener. Kadangkala manusia itu kalau hidup di kota itu serba repot. Repotnya luar biasa. Sehingga direpotkan duniawi. Maka nanti kalau jenengan memikirkan di hadapan Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Saat nanti ruh itu dijejer sama malaikat, malaikat dan ruh dan malaikat itu bersaf-saf berjajar-jajar. Mereka tidak diberikan oleh Allah kewenangan untuk berbicara, mboten saged ngomong. Hanya orang-orang pilihan yang sudah diizinkan oleh Allah ngomong, dan ngomongnya ngomong kebenaran. Tidak mungkin panjenengan nanti di sana itu berbohong kepada Allah, mboten saged. Nek sakniki sampean bojuk tasik saged nggih napa mboten? Bojuk napa? Bojuki anak, bojuki bojo. Sing sering bojuk niku tiang jaler napa tiang estri, Pak? Kok welean ini maksudnya sing bener sing pundi niki? Yang sering berbohong itu kaum Adam apa kaum Hawa? Wis sakarepmu sakarep. Maka ketika nanti dihadapkan di hadapan Allah, ruh itu dijejer-jejer. Ya Allah, kalau seperti itu maka panjenengan tidak akan bisa berkata-kata. Maka tiang niku saged tambah imane nopo memikirkan kematian. Isma sita fa innaka mayyitun. Nggih napa mboten, Pak? Wong nek cekelane mayit niku biasane wonge taat teng Gusti Allah. Wedi. Sebab apa? Panjenengan di situ itu dihadapkan orang yang mati. Orang tua saya itu mudin, orang nggak punya. Saya ini orang nggak punya, Pak. Bapak saya mudin itu anaknya 12. 12 anaknya. Pikiran orang, kok bisa ya mudin nguripi anak 12? Masya Allah. Ya berkahnya dari memudahkan urusannya orang. Makanya kembali, orang itu kalau ingat kematian, lalu jenengan memikul keranda, lalu jenengan memasukkan orang yang meninggal dunia, ada kehidupan lagi setelah ada kehidupan di dunia, lalu hidup nanti di alam kubur. Panjang, Pak. Jenengan niki nek kula tangleti teng donya kali tenggene alam kubur niku dawa pundi, Pak? Kok ngerti sampean? Jari sapa? Jari ini WA. Hidup nang dunia ini kan hanya sementara. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Gusti Allah loh mengilingkan. Napa mengilingkan itu? Napa? Mengingatkan nggih. Mengingatkan. Dunia ini hanya sementara, akhirat itu abadan abada selama-lamanya. Banyak kalau orang itu mikir akhirat, mesti dunia ini dimaksimalkan. Nek katanya katanya peribahasa, berakit-rakit ke hulu, mantun ngaten apa, Pak? Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Banyak orang sholat itu memang harus dipaksakan. Gini apa mboten?
Salatu wassalamu alaik. Kalau orang tidak dipaksakan nyeneng nongoroe gedek no ketek, maka itu tidak mikirkan akhirat. Maka jenengan yang rawuh ini luar biasa, orang-orang pilihan, dan panjenengan nanti masuk surganya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bapak Ibu. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kita ini umat di akhir zaman, Masya Allah. Makanya kalau panjenengan melihat, mencontoh itu, contohlah orang baik-baik saja. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau bisa menjadi figur contoh itu luar biasa, Pak. Dicontoh orang, manfaatnya luar biasa, menjadi jariah. Allah, saya punya teman pengusaha sukses, Pak, pengusaha sukses. Yang difikirkan itu sekarang, bagaimana saya punya hasil ini untuk membangun pondok pesantren penghafal Al-Quran. Bagaimana caranya santri-santri ini tidak bayar. Masya Allah. Keuntungan dia itu jadi pengusaha, uangnya itu untuk kemanfaatan. Ini sudah mulai bermunculan banyak teman-teman pengusaha-pengusaha itu memikirkan bagaimana caranya pondok pesantren itu tidak bayar. Loh, saya tanya sama teman saya itu, Pak, yang kaya itu, yang punya usaha, anaknya berapa? 6. 6-6-nya itu mondok semuanya. Saya tanya, satu anaknya yang kelima itu saya tanya, mondoknya di mana? Di Bandung. Masuk pondoknya berapa? 100 juta. Ya Allah, melebet pondok niku lho 100 juta. Ngoten niku terus ndak kerasan keluar, ditempatkan ke pondok lagi, bayar lagi, mboten kerasan malih, pindah tembriku malih, bayar lagi 100 juta lagi. Masya Allah. Saya tanya, Pak, jenengan gini ini ndak hitung-hitung, mondokkan anak masuk 100 juta, belum nanti sahrianya, belum nanti SPP-nya dan lain sebagainya. Saya tidak pikir itu, Pak. Yang penting nanti saya manfaatnya, jenjangnya nanti untuk saya, keturunan saya, dan keturunan-keturunan cucu-cucu saya selanjutnya. Makanya panjenengan doa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jenengan paringi negara kami ini negara yang aman, dan jadikanlah anak cucu kami terhindar dari penyembah-penyembah berhala.
Dadi nek anak kula jenengan nyembah berhala, terputus sudah jariahnya, terputus. Tapi nek jenengan duwe anak, duwe cucu, duwe putu taat teng Gusti Allah, jariahnya tembahnya ke orang tuanya, manfaatnya luar biasa. Muadzin ini luar biasa, Pak. Kelihatannya kan remeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung anak muda-muda yang azan. Di tempat saya tidak, rata-rata itu muadzinnya itu subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, semuanya itu rata-rata yang adzan mbah-mbah. Sing nabu beduk mbah-mbah, sing adzan mbah-mbah. Usia 70-80. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi anak muda-muda ini luar biasa. Makanya masjid itu kalau orang tua lumrah biasa. Karena apa? Mendekati kematian. Mas kula jenengan nek ningali kula usia kula pinten, Bu? Bu, usia saya kira-kira berapa? 20 ya, masih 20. 40 tahun ke atas itu sudah harus memaksimalkan ketaatan, mengejar yang dahulu, mengkodok, mengganti sholat. Saya yakin dulu itu kita sering meninggalkan sholat, yakin. Isya ditinggal no, subuh ditinggal no. Makanya kalau punya kesempatan setelah sholat subuh, setelah sholat isya dikodok, ditempui sholat yang dulu itu. Teman-teman itu kalau umroh begitu, Pak. Daripada belonjo singgarai ngejak belonjo itu wong wedok-wedok. Daripada di sana tidak manfaat, maksimalkan kemanfaatan. Ini insya Allah travel ini dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini sudah insya Allah ada keberangkatan, insya Allah. Cuma biayanya naik sekitar 10 juta. Yang tadinya kira-kira 25 bisa jadi 35 juta. Loh, kenapa Ustadz? Ada biaya karantina. Nanti saat derenge berangkat karantina 1 hari teng hotel, biaya. Mantu umroh karantina 7 hari. Gak oleh nang di 7 dino. Dadi nang jero banyak insya Allah. Moga-moga karantina ini dikurangi. Kalau 7 hari orang itu, Pak, mohon maaf, pulang dari Mekah Medina, pulang dari umroh disuruh 7 hari di hotel itu, masya Allah. Tamu-tamunya umroh haji itu kan biasanya banyak orang kampung-kampung. Maka kita bersyukur kepada Allah, di negara yang aman ini kita sholat beribadah aman. Maka ini ada kejadian lagi, ada yang ceramah lalu ada orang yang memukul, orang yang tidak suka. Pasti orang-orang kufar, orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan Islam, saya yakin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksimalkan ketinggalan-ketinggalan kita dengan satu, sholat hajatnya dimaksimalkan. Sholat duha, bapaknya kerja, ibunya sholat duha, doakan suami. Ngriyo di wageng, Mbak, sholat di lantai 3, mbok omai tingkat 5, mbok sing dhuwur digawe apa kae. Begitu sholat di lantai 3, sholat duha, suami kerja, anak-anak sekolah. Allahu Akbar. Pagi habis makan bandeng presto, ditaruh di atas meja, ditinggal sholat duha. Allahu Akbar. Kucing masuk, meong. Ibu-ibu saya tanya, Bu, dibatalkan sholatnya atau diteruskan sholatnya, bandeng prestonya hilang, milih pun ibu? Batalkan, ya wes, pinter. Bapak-bapak sholat, Allahu Akbar, khusyuk, wes khusyuk. Sepeda motor itu kelihatan, seumpama di sini dikasih ada kacanya, sepeda motor di situ. Allahu Akbar, ada maling, Pak, kunci wis dibandrek, sholatnya diteruskan atau nguber maling?
teruskan sholat sampean, hilang sepeda motor itu. Maka zamannya sudah berbeda. Kenapa mboten? Maka ketika kita dihadapkan terhadap kemoderan semacam ini, HP itu luar biasa, masya Allah. Sekarang kan anak-anak muda ini digoyang dengan TikTok kan, TikTok. Malah kadang-kadang baik diajari putune, Mbah TikTokan dhisik, masya Allah. Apa sulitnya kita mengupload Quran? Baca Yasin wal Qur'anil Hakim, status thread, biarpun ada orang yang buka enggak buka terserah. Saya punya teman itu istiqomah Pak, baca Yasin itu sehari bisa 300 kali. Jenengan saged Pak? Saged, gampang. Yasin. Banyak keistiqomahan. Ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya istiqomah. Kadang iman seseorang itu kan naik turun. Leres nama mboten Pak? Yazid yang kus, kadang iman itu kadang di atas, kadang iman itu di bawah. Bagaimana caranya supaya iman itu selalu seimbang ketaatannya itu? Yaitu tadi kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian. Maka iman itu harus diperbarui. Bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasul? Perbanyaklah zikir la ilaha illallah lisanan, dan termasuk zikir hati kita panjenengan semuanya. Apalagi jenengan ingat wong mati, delok wong mati, krungu ambulan, dek, ambulan, dek, sapa mati mana iki? Sampai di Kepote itu dicegat, nggak boleh membunyikan sirinenya, saking akeh mobil masuk Kepote. Wah, ponco teman-teman itu sudah jaga di depan, mudah-mudahan paten nih, paten tak ajar kan, matikan akhirnya. Makanya jenengan itu ketika kita itu selalu mengingat kematian, maka itu sebagai sebuah peringatan bagi kita. Rambut pote, gini apa mboten Pak? Kula niki pote tok nih, mboten ketinggal. Padahal usianya sudah 46, pote wake, rambut liane untu wis merutuli, nyakot daging muter. Makanya kita ketinggalan, kita kejar ketinggalan kita. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarighu. Maka harta itu bukan segala-galanya, tetapi orang perlu banyak harta untuk manfaat agama itu harus. Cuma tidak hubud dunya wa tansaunal akhirah. Orang itu terlampau cinta berlebihan kepada dunia, wa tansaunal akhirah, akhirnya akhiratnya terlupakan. Wa habib man syi'ta fa innaka mufarighu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Maka kita punya ladang amal itu yang harus kita maksimalkan apa? Tentang keturunan kita. Awaladun solihun yad'ula, amal jariah kita mumpung kita masih hidup. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum itu penjabarannya luas. Tidak hanya nafkah tentang masjid, nafkah itu banyak sekali. Wa anfiqu mimma razaqnakum, termasuk memakmurkan masjid, jadi pengurus masjid, menjadi muadzin masjid, bersih-bersih masjid. Itu kan menjadi ladang amal ibadah. Malah muadzin begini nih nanti dikumpulkan di padang mahsyar, muadzin itu akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang lehernya. Akhirnya oleh malaikat, tolong sampean pendeti. Sinten Gusti Allah yang panjang-panjang lehernya dikala di dunia dia memanggil untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing seneng adzan, meskipun adzannya gak enak. Saya pernah Pak di daerah Kepote itu adzan cengkoknya belakangnya itu ditambahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Setiap terakhir itu mesti kan. Saya ingat nek pun lintang berikut itu mesti eling. Hayya 'alas shalah. Setiap akhir itu mesti dikai Saya tanya kenapa Pak? Memang begini, memang suara saya begini tidak bisa. Orangnya istiqomah, sawehat, angwae kawenting, masya Allah. Makanya panjenengan yang di sini maksimalkan ketaatan ini, mumpung kita masih diberikan usia panjang. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kalau sudah di makam terus di kuburan nyeluk kepada Allah, manggil Allah, ya Allah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sampean balekaken kula teng donya ya Allah. Ya gak iso dul, wis mati balik nang donya lak kirap-kirap kabeh ngomong gitu. Makanya kita kembali bahwasanya kita punya kemanfaatan maksimal, maka maksimalkan ibadah kita kepada Allah sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang hadir ini diberikan oleh Allah keistiqomahan. Istiqomah ila yaumil qiyamah, sampai ajal menjemput kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kita mau meninggal dunia, ada anak-anak kita di samping. Pak, Allah. Cuma orang yang ngerti, orang yang tidak ngerti dipikir itu tidak bunyi Allah, padahal di batinnya Allah. Cuma lisannya sudah terkunci. Makanya masya Allah luar biasa. Semoga kita yang di sini istiqomah ketika kita meninggal dalam keadaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita, menjadi obat, menjadi wirid kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Moga-moga yang hadir diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dosa kita diampuni lewat thalabul ilmi, lewat salat kita, lewat zikir kita, diperbaiki hidup kita. Salat jalankan, biarkan Allah yang akan membimbing kehidupanmu di dunia sampai nanti di akhirat. Moga-moga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat melaksanakan haji dan umrah ziarah Makkah wal Madinah. Syai'u lillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya ini yang hadir di sini ya Allah, Engkau mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik ya Allah, panjangkan usia kami
panjang usia dalam ketetapan iman, keberkahan, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikas salihin, min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul ibadah wa ahlul birrul walidain, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan rumah tangga kami berkah dunia akhirat, sehingga anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah, qurrata a'yun, menyedapkan pandangan orang tua, manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Tambahlah keimanan kuat kepada kami ya Allah, semangat dalam beribadah, istiqamah sampai dengan akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iqdi hajatina ya Allah, hassil maqasidana ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.